Bab 930, kamu lebih hebat dari ayahmu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran, dituduh secara tidak adil. Orang tua itu mengangguk, menghela nafas lagi, dan berkata dengan ekspresi sedih, ini semua adalah air mata. Bukan aku yang benar-benar melawan keinginan. Biarpun aku kuat saat itu, aku tidak pernah berpikir untuk melawan keinginan dan menggulingkan jalan Tao. Orang di atasku adalah orang yang benar-benar ingin melawan rintangan dan menggulingkan jalan Tao. Sander Ye sedikit terkejut, surga ke-6. Orang tua itu mengangguk, ya, dia dan aku tidak berasal dari era yang sama. Ketika aku melakukan perjalanan melintasi alam semesta, aku tiba-tiba menemukan bahwa aura yang kuat muncul di alam semesta tertentu. Karena penasaran dan percaya diri, aku berlari untuk melihat. Setelah beberapa saat, siapa sangka pria di atasku ternyata menantang jalan Tao yang ada, dan dia memarahi dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana? Orang tua itu berkata, kemudian dia ditindas dengan kejam. Awalnya aku ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat, jadi aku juga ditekan di sini. Sayang sekali, aku hanya seorang penonton dan kemudian aku dipenjara selamanya di sini, aku sangat dirugikan. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menjadi sangat emosi dan hampir menitikkan air mata. Sander Ye melirik lelaki tua yang emosi dan marah itu, lalu bersimpati padanya. Sungguh tidak adil diseret ke sini dan dikurung hanya karena menonton pertunjukan. Xiao Ta tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak mengadu ke jalan Tao? Mendengar perkataan jalan Tao, lelaki tua itu tiba-tiba merasa sedih, orang ini. Aku sudah mengeluh selama ribuan tahun. Jalan Tao ini sama sekali tidak mempedulikan aku. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas dengan suara rendah dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa memahami betapa sulitnya bagi orang-orang di bawah untuk membela hak-hak mereka. Pagoda kecil. Sander Ye. Orang tua itu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye. Kalau aku tidak bertemu Tuan Ye hari ini, aku mungkin benar-benar akan terus dipenjara di sini. Bantuan Tuan Ye sebesar langit dan bumi, tidak bisa dibayar kembali. Di masa depan, Tuan Ye berikan saja instruksi, aku akan mematuhi perintahnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, di masa depan, akademi membutuhkan lebih banyak bantuan dari senior. Kalau memungkinkan, senior bisa mengidentifikasi beberapa siswa berprestasi di akademi, mengajari mereka, dan membiarkan mereka melihat dunia luar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, aku kebetulan ingin mencari beberapa murid. Ini bukan basa-basi. Taoisme aku tidak bisa terputus ketika aku datang ke sini. Jadi, setelah tiba di akademi, aku akan mencari beberapa murid yang cakap. Aku berharap di masa depan, dalam silsilah Tao di puluhan ribu dunia, aku akan mendapat tempat. Sander Ye mengangguk dan berkata, itu benar-benar yang terbaik. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 3 buah dao abadi dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Senior, item ini bisa membantumu menyembuhkan dengan cepat. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil buah dao abadi. Terima kasih Tuan Ye. Sander Ye berkata, aku masih tidak tahu harus memanggil apa senior. Orang tua itu berkata, semua orang di dunia memanggilku Tetua Zen, Tuan Ye bisa memanggilku Tetua Zen. Sander Ye tersenyum dan berkata, Tetua Zen, aku serahkan padamu tentang Akademi Guanxuan. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, sudah seharusnya begitu. Sander Ye menunjuk dan sebuah gulungan muncul di depan Tetua Zen, benda ini berisi alamat alam semesta Guanxuan. Setelah senior pergi ke sana, kamu bisa menemui istri aku Grace Nalan, dan dia akan mengatunya untuk senior. Paul Zen mengambil gulungan itu dan berkata, Tuan Ye, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior, tunggu. Tetua Zen memandang Sander Ye. Sander Ye menunjuk ke cincin penyimpanan di depannya dan berkata sambil tersenyum, senior, tolong simpanlah. Paul Zen ragu-ragu sejenak, lalu mengambil cincin itu, menangkupkan tangannya, dan kemudian langsung menghilang. Di tengah lapangan,
Sander Ye menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Tuan Pagoda, dibandingkan ayah dan kakek, apakah aku tidak berguna? Pagoda kecil berkata, tidak, terkadang kamu tidak tahu malu, bahkan lebih buruk dari ayahmu. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Pagoda kecil menambahkan, apa yang dikatakan tetua Zen masuk akal, tetapi kamu harus memahami bahwa kamu tidak bisa makan tahu pedas dengan tergesa-gesa, dan jangan memikirkan tentang naik surga dalam satu langkah. Ayah dan kakekmu sama-sama mengalami banyak kesulitan dulu untuk menjadi seperti sekarang ini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menentukan tujuanmu, lalu bergerak ke arah itu selangkah demi selangkah, jangan pernah memikirkan naik surga dalam satu langkah. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke peradaban Tianxing? Sander Ye mengangguk sedikit, aku ingin melihat, apa? Pagoda kecil berkata, berdasarkan pengalaman masa laluku mengikuti ayahmu, aku akan memberimu saran. Pertama, pergilah ke tempat ini sebentar. Oh tidak, kamu harus lebih banyak berlatih di tempat ini dulu untuk meningkatkan kekuatanmu, lalu pergi ke tempat berikutnya, kalau tidak, kamu akan dikalahkan dengan parah kalau melanjutkan ke tempat berikutnya. Sander Ye. Pagoda kecil melanjutkan, aku beritahu kamu dengan serius, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti akan menjadi adik laki-laki ketika kamu pergi ke peradaban Tianxing. Apalagi karena Yinia, kamu pasti tidak akan dianggap ketika kamu pergi ke sana, dan konflik pasti akan terjadi. Sudahkah kamu menemukan cara untuk mengatasi konflik tersebut? Sander Ye terdiam. Pagoda kecil menambahkan, bersiaplah menghadapi bahaya di masa damai dan bersiap menghadapi hari hujan. Setiap langkah yang kamu ambil di masa depan, kamu harus memikirkan masalah apa yang mungkin kamu hadapi dan apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan masalah ini, lalu apa yang harus kamu lakukan? Sander Ye mengangguk sedikit, tentu saja aku sudah memikirkan masalah ini, tetapi Tuan Pagoda, aku tidak bisa menolak untuk pergi ke peradaban Tianxing. Pagoda kecil berkata, Yinia. Sander Ye mengangguk, ya. Pagoda kecil terdiam. Hal ini wajar saja. Ibarat seorang anak laki-laki miskin di dunia yang akan bertemu dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya, memang tidak bisa tidak bertemu dengan orang tua gadis tersebut hanya karena kamu masih miskin, bukan? Bukankah ini tidak masuk akal? Ini bukan soal kekuatan atau kekurangannya, ini soal sikap. Kalau Sander Ye tidak pergi ke peradaban Tianxing bersama Yinia, maka Yinia pasti akan menanggung semua tekanan. Pagoda kecil berkata, sebenarnya tidak buruk. Biarpun sekarang pasti akan ada liku-liku kalau pergi ke peradaban Tianxing, kalau dipikir-pikir dari sudut pandang lain, sebenarnya itu bukan apa-apa. Sander Ye sedikit penasaran, sudut apa? Pagoda kecil berkata, masalah pernikahan secara alami diputuskan oleh orang tuamu. Kamu dan Yinia pergi ke peradaban Tianxing, kalau kamu bisa membicarakannya, maka bicarakan. Kalau tidak bisa, biarkan orang tuamu yang melakukannya. Saat kamu berpikir begitu, tidakkah kamu merasa tekanannya hilang seketika? Sander Ye. Pagoda kecil tersenyum dan berkata, sebenarnya ayahmu benar. Dalam hidup ini, hidup bahagia adalah yang terpenting. Kamu boleh berjuang dan berjuang keras, tapi jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Kalau kamu seperti aku tidak mendapat tekanan apapun. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Pagoda, kamu cukup optimis. Pagoda kecil berkata, itu karena aku mengerti. Hei, kamu tidak tahu bahwa ketika aku bersama kakekmu mengajak aku menghancurkan diri sendiri setiap hari. Hidup ini terlalu sulit sebelumnya, tetapi sekarang aku ingin menikmati lebih banyak berkah dan pamer, lagil. Sander Ye. Dan pada terus berbicara omong kosong dengan Tuan Pagoda, Sander Ye datang ke surga ke-6. Di tepi danau, seorang pria paruh baya sedang memancing, tak bergerak, seperti patung. Pria paruh baya itu ditutupi selimut tipis, dan ada semangka di sampingnya. Matanya sedikit tertutup, seolah dia tertidur. Sander Ye memandangi danau itu. Airnya sangat jernih dan tidak ada satupun ikan di dalamnya. Sander Ye berjalan perlahan menuju pria paruh baya itu.
Ketika dia berada beberapa meter dari pria paruh baya itu, dia memberi sedikit hormat dan berkata, "Senior." Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa dan sepertinya tidak mendengar. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Permisi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Kalau kamu ingin pamer, aku tidak tertarik bermain-main denganmu. Tunggu, tunggu, tunggu." Tepat ketika Sander Ye hendak pergi, pria paruh baya itu tiba-tiba duduk dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, tunggu, tunggu." Sander Ye menoleh untuk melihat pria paruh baya itu, apakah ada masalah. Pria paruh baya itu berjalan cepat ke arah Sander Ye dan tersenyum sinis, "Tuan Muda Ye, aku tidak bermaksud mengabaikan Tuan Muda Ye. Aku sedang memikirkan sesuatu dan perhatian aku teralihkan untuk beberapa saat. Aku tidak mendengar kata-kata Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, mohon jangan diambil hati." Sander Ye berkata, "Siapa nama senior?" Pria paruh baya itu berkata, "Kaisar penekan penjara." Sander Ye mengangguk, "Aku sudah lama mengagumimu." Mulut pria paruh baya itu berkedut sedikit. "Aku sudah dipenjara setidaknya selama ratusan juta tahun. Anak ini agak sulit untuk dihadapi." Pria paruh baya itu memulihkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, sejujurnya, aku juga ingin meminta bantuan Tuan Muda Ye." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, aku mendengar tetua Zen berkata bahwa kamu bertengkar dengan jalan Tao yang ada." Pria paruh baya itu tersenyum sinis, "Itu masa lalu. Semuanya masa lalu. Tidak masalah kalau tidak menyebutkannya, tidak masalah kalau tidak menyebutkannya." Sander Ye. Pria paruh baya itu menghela nafas dengan suara rendah, "Orang pasti akan membuat beberapa kesalahan dalam hidupnya. Beberapa kesalahan bisa dilakukan, tetapi beberapa kesalahan tidak boleh dilakukan. Aku terlalu bersemangat pada saat itu, dan aku tidak mengetahui ketinggian dunia. Aku selalu ingin membuktikannya. Aku ingin menjadi orang yang tidak pernah terkejar." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. "Aku akan menitikkan air mata kalau aku berbicara terlalu banyak." Sander Ye bertanya, "Senior Ranah Mitao?" Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi aku setengah langkah Ranah Mitao." "Hei, disinilah letak kesalahan aku." Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana mengatakannya. Pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau ingin mencapai Ranah Mitao, ada dua cara. Yang pertama adalah menghancurkan Tao di hatimu. Ini relatif sederhana. Saat itu, aku sombong. Aku pikir ini bukan tentang menghancurkan Tao sendiri, tapi tentang menghancurkan Tao orang lain, dan menghancurkan Tao terkuat yang kamu tahu." Ekspresi Sander Ye membeku, orang ini sangat galak. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, "Akibatnya aku bunuh diri." Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk sedikit kepada Sander Ye, "Tuan Ye, selama kamu bisa menyelamatkanku, kamu bisa melakukan apa saja. Aku benar-benar tidak tahan lagi di sini." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tertarik untuk pergi ke peradaban Tianxing bersama aku? Karena aku mungkin akan menemui masalah saat pergi, dan aku memerlukan pengawal." Setelah hening beberapa saat, pria paruh baya itu berkata, "Tuan Ye, kalau aku bisa melawan peradaban Tianxing, apakah aku masih akan dikurung di sini?" Sander Ye bersambung.